Salam, selamat ketemu lagi dengan saya, Gede Badikarma, dalam seri belajar Microsoft Excel, dan topik kita kali ini adalah user form. Apa sih user form itu? User form adalah sebuah fasilitas yang disediakan oleh Microsoft Excel untuk menjadikan makro yang kita jalankan menjadi lebih interaktif dan mudah dioperasikan. Lalu, untuk apa user form itu? User form itu dipergunakan untuk membuat sebuah antarmuka atau media interaksi antara pemakai dengan makro yang sedang dijalankannya. Di dalam user form nantinya dapat diisi atau ditampilkan berbagai macam data, informasi, dan cara yang lebih mudah, menarik, dan interaktif dari makro yang sedang kita jalankan. Untuk lebih jelasnya, marilah kita lihat latihan berikut ini. Baik, kita langsung saja mulai dengan masuk ke bagian Visual Basic dari Microsoft Excel yang kita pakai. Diklik di sini, maka kita akan dibawa ke tampilan ini. Nah, selanjutnya untuk menambahkan user form pada makro yang kita buat, kita pilih menu Insert, kemudian di sini ada pilihan user form, maka akan dibuatkanlah sebuah user form baru. Ini adalah user formnya, dan user form ini bisa dianalogikan sebagai sebuah kertas kosong yang ukurannya bisa kita atur sesuai dengan kebutuhan kita, misalnya ini. Nah, selanjutnya di form ini bisa kita tambahkan berbagai macam jenis objek yang terdapat di toolbox ini. Ada label, ada text box, ada combo box, dan seterusnya. Nah, caranya adalah dengan mengklik objek yang kita ingin tambahkan, kemudian lakukan drag drop di form ini. Contohnya seperti itu, kemudian tambahkan yang lain seperti itu, dan seterusnya. Nah, sebelum kita lanjut, perlu diperhatikan bahwa setiap objek di sini, apakah itu user formnya atau objek yang lain, itu memiliki properti masing-masing. Nah, untuk mengetahui propertinya, kita bisa lihat di box ini. Jadi kita pilih dulu objeknya, kemudian perhatikan di sini akan dimunculkan propertinya. Yang perlu diperhatikan ada beberapa saja, walaupun semuanya nanti bisa diatur. Pertama, terkait dengan nama objeknya. Secara default, masing-masing memiliki penamaan tersendiri. Jadi kayak user form, user form 1, dan kalau yang kedua user form 2, dan seterusnya. Kita bisa memakai nama defaultnya, tetapi akan jauh lebih bagus kalau kita pergunakan nama sendiri. Jadi biasanya objek diberi nama dengan awalan sesuai dengan jenisnya. Jadi kalau user form biasanya diawali dengan FRN, kemudian kasih nama misalnya itu FRM data. Kemudian kita bisa atur captionnya. Caption ini berkaitan dengan tulisan yang dimunculkan di sini. Kita bisa ganti misalnya penginputan data seperti itu. Kita mau ganti juga yang lainnya, silakan bisa diatur. Nih, misalnya mau warnanya dirubah, bisa gitu. Jadi juga yang label, ini label, kemudian tulisannya, captionnya ini, misalnya kita ganti dengan data mahasiswa. Kemudian bisa diganti hurufnya apa, ukurannya, kemudian bisa juga warnanya, bisa juga alignmentnya, seperti itu kurang lebih. Oke, jadi untuk lebih mengenali jenis objeknya, saya sudah siapkan form lengkap dengan berbagai macam jenis objek. Kita lihat saja. Ini adalah form yang berisi berbagai macam jenis objek. Kita lihat di sini ada label, kemudian ada text box, ada combo box, ada list box, kemudian ada checkbox, option buttons, toggle button, dan seterusnya. Nah, sengaja dibuat begitu ini untuk bisa membedakan seperti apa bentuk dan tampilan masing-masing objek ini. Nah, sekarang kalau kita ingin melihat seperti apa tampilannya dari user form ini, kita bisa langsung klik tombol ini. Ada Run Sub User Form atau menekan tombol F5. Klik di sini, maka akan muncul seperti ini. Inilah tampilan kita. Jadi text box fungsinya adalah untuk menerima inputan. Ini fungsinya untuk memilih pilihan yang ada, karena dibiarkan jadi pilihannya kosong. List box juga sama, fungsinya sama dengan combo box, cuma bedanya dia ditampilkan listnya. Checkbox ini adalah memilih atau tidak, dan ini bisa dipakai untuk memilih banyak sekaligus. Sedangkan option button ini memilih atau tidak, dan yang dipilih hanya salah satu dari pilihan yang ada. Itu kemudian toggle button fungsinya kayak on off, jadi ditekan muncul lagi, tekan muncul lagi. Sedangkan ini adalah command button, pakai untuk memilih. Jadi kita klik, nanti dia pergi kemana. Jadi ini karena belum ditentukan dia melakukan apa, dia tidak
bereaksi apa-apa. Kemudian ada frame. Frame ini bisa dianggap sebagai sebuah bingkai yang bisa kita isi dengan berbagai macam objek. Jadi dia memisahkan objek dalam bingkai ini dengan objek yang ada di luarnya. Jadi di sini misalnya dikasih option button, maka ini berlaku cuma di sini saja. Dia tidak berpengaruh terhadap yang di sini. Itu. Kemudian ada tab. Tab ini jadi kayak ada tab 1, tab 2 dan seterusnya bisa ditambah. Ini adalah semacam kumpulan dari tampilan yang sama tetapi ditampilkan dalam beberapa tab yang berbeda. Jadi isinya sama dalam artian bentuknya sama. Jadi ini diisi listbox, jadi dia akan sama listbox. Nah, yang mirip adalah yang page ini. Jadi page 1, page 2 dan seterusnya. Kalau yang ini masing-masing page bisa diisi objek yang berbeda. Jadi misalnya di page 1 isinya ini, page 2 isinya ini, bisa berbeda. Ini adalah scroll, ini juga mirip kayak scroll. Sedangkan ini adalah untuk mengisikan gambar. Sedangkan yang ini fungsinya adalah seperti kalau kita ingin mengisikan alamat sel. Jadi kalau saya klik di sini, nanti kita dibawa ke sini, tinggal isikan semua ini. Maka dia di situ. Begitu kurang lebih. Nanti seperti apa pemakaiannya kita akan coba praktekkan pada latihan-latihan berikutnya. Oke, yang perlu dipahami pertama, kita harus hati-hati kerja dengan user form. Kenapa? Karena sering kejadian kita sudah capek-capek membuat user form, ternyata user formnya kemudian hilang. Jadi sebaiknya setiap kali melakukan perubahan user formnya jangan lupa untuk disimpan. Jadi kalau terjadi apa-apa bisa kita kembalikan. Yang kedua adalah kita hati-hati di dalam memainkan mouse. Kalau kita salah mengklik, bisa jadi kemudian muncul sesuatu yang kita tidak duga. Sebagai contoh misalnya, pada saat kita mendesain form ini, kita isikan ini, kemudian sengaja kita mendouble klik ini, maka dia akan muncul ke sini. Seperti itu. Nah, untuk kembalikan formnya, kita kembali pilih menu view, kemudian kita pilih objek. Jadi sebenarnya sebuah user form selain berisi objek, dia juga menampung code atau program-program makronya. Seperti itu. Nanti kita akan pelajari lebih jauh latihan berikutnya. Baik, kita akan coba membuat sebuah makro dengan memanfaatkan user form di dalamnya. Jadi kita akan membuat sebuah makro untuk menginputkan data mahasiswa seperti ini. Jadi ada name-nya, ada nama, ada tempat tanggal lahir, kelamin, dan ada alamatnya. Nah, untuk memulainya kita langsung masuk saja ke menu Visual Basic. Nah, di sini saya sudah siapkan sebuah form yang bisa Anda buat seperti yang kita tunjukkan sebelumnya. Jadi di form ini ada sebuah user form, kita beri nama FRM input, kemudian captionnya adalah penginputan data, kemudian di dalamnya ada sebuah label. Ini adalah label data mahasiswa yang bisa kita atur. Captionnya data mahasiswa, namanya biarkan saja label 1. Ini juga label. Nah, kemudian di sebelah kanan ini adalah text box. Ini juga text box, dan text box. Sedangkan yang ini adalah combo box. Kita lihat di sini. Nah, ini diberi nama txt name, txt nama, txt tempat, kemudian ini cb jenis, ini txt alamat. Kemudian dua ini adalah comment button. Jadi ini simpan, ini tutup. Disimpan dipergunakan nanti untuk menyimpan data yang kita tulis di sini, sedangkan tutup untuk mengakhirinya. Oke, untuk melihat tampilan berapa user form ini dengan kita bisa klik di sini. Jadi di sini belum isi apa-apa, masih kosongan. Dan kalau diklik juga di sini dia belum melakukan apa-apa. Nah, kita akan lakukan pengaturan terlebih dahulu. Pertama terkait dengan jenis kelamin. Jadi pada jenis kelamin ini kita mau isikan pilihan pertama laki-laki, kemudian yang kedua perempuan. Nah, bagaimana melakukannya? Kita pertama munculkan saja, mudahnya adalah code dari user form ini. Jadi menu view, kemudian kita pilih code, akan muncul seperti ini. Kalau ada yang muncul seperti ini, biarkan saja. Kemudian di bagian ini kita pilih objeknya. Objek yang kita pilih adalah user form. Kemudian di kanan ini adalah prosedur terkait dengan kejadian atau pengaturan terhadap user form ini. Di sini kita pilih initialis. Jadi inisialisasi ini maksudnya adalah pengaturan awal sebelum form itu dibuat. Nah, di sini akan muncul prosedur namanya user form, isi initialis ini. Nah, apa yang kita lakukan? Melakukan pengaturan. Ini namanya tadi. Dan enter. Kita tambahkan pilihannya.
tambahkan lagi data. Oke, dan kita kembali lagi ke objeknya. Tidak kelihatan terjadi perubahan, tapi kalau kita jalankan sekarang formnya, maka di sini ada pilihan laki, perempuan, split. Nah, ini juga belum. Nah, sekarang kita akan isikan perintah untuk tutup. Nah, untuk cepatnya kita bisa double klik saja di sini. Klik akan muncul di sini CBT tutup. Yang dilakukannya kita ketikkan N. Nah, perintah N itu artinya kita mengakhiri makronya. Jadi kita kembali lagi ke sini ke objek. Nah, sekarang kita atur untuk button simpan. Ini ada di sini. Nah, kita isikan sekarang perintah untuk menyimpan data-data itu. Jadi saya langsung tambahkan. Ini perintahnya. Kita pergi ke A3 terlebih dahulu. Kemudian kita buat sebuah variabel isi sel sama dengan active cell value. Jadi isi dari A3 itu kita simpan ke dalam isi sel. Kemudian kita lakukan sampai isi selnya kosong. Dilakukan secara berulang-ulang. Kemudian dilakukan pengecekan apakah isi sel itu sama dengan nilai dari txt name yang kita inputkan. Jadi txt name.text ini adalah untuk mengecek isi dari text box yang namanya txt name tadi, isinya apa. Karena dia berupa text box, maka dia adalah teks. Kemudian exit do, kalau dia sama kita pengulangannya berakhir. Kalau tidak, dia akan pergi ke baris berikutnya. Kemudian isi sel digantikan dengan nilai script cell yang baru. Itu berulang-ulang. Nah, dari sebelumnya sudah kita pelajari, perintah pengulangan ini akan berakhir pada dua kemungkinan. Pertama, kalau isi selnya sudah kosong atau isi selnya sama dengan isi dari text name yang kita inputkan. Nah, kalau kemudian pengulangannya berakhir pada kondisi di mana isi selnya sama dengan kosong, maka yang dilakukan adalah pada sel yang aktif itu diisi dengan text name. Jadi di mana selnya berhenti, di situ diisikan text name.text. Ini artinya datanya ditambahkan pada baris yang baru. Kemudian dia pergi ke kolom berikutnya, kolom di sebelah kanan, kemudian diisikan namanya, pergi lagi ke kolom ke kanannya, diisikan tempat tanggal lahirnya, kanan lagi diisikan jenis kelaminnya, dan di kanannya lagi diisikan alamatnya gitu. Nah, kemudian diisi dari masing-masing textbox itu kemudian digantikan dengan kosong. Nah, itulah yang kerjakan pada saat makro ini dijalankan. Nah, kita bisa coba kita jalankan saja dari sini. Kita isi namanya Agus, kemudian kita isi aja tabanan Januari, kemudian kita pilih jenis kelaminnya laki, blok badan, misalnya begitu. Kita simpan. Nah, maka Anda lihat di sini datanya akan pindah ke sini. Kemudian di form ini datanya menjadi kosong. Nah, kalau kita isikan data baru itu aja, kemudian kita simpan, maka dia di bawahnya. Nah, bagaimana kalau diisikan name yang sama? Saya isi sembarangan aja. Maka kalau simpan, dia akan menimpa yang sudah ada. Jadi kita tutup, makronya berhenti. Nah, makro yang tadi kita mau modifikasi sedemikian rupa sehingga kalau kita mengisikan name yang sudah pernah diinputkan, maka otomatis namanya dimunculkan di sini, dan tanggal lahirnya juga dimunculkan, kelaminnya juga, alamatnya juga. Jadi data yang ada di dalam tabel itu pindahkan ke sini untuk name yang sudah ada. Tidak seperti tadi, kita harus isikan kemudian ditimpa. Nah, bagaimana melakukannya? Jadi kita harus melakukan pengaturan untuk text box ini. Pengaturannya adalah kita masuk ke sini, kita masuk ke code, kita pilih text ini di sini. Nah, di sini kita atur bukan change, tapi after update. Jadi yang dilakukan sesudah nilai text name-nya diupdate. Nah, apa yang dilakukannya? Oke, ini adalah perintahnya. Jadi pertama pergi ke A3 sama kayak tadi, kemudian isi sel dengan script cell, kemudian kita lakukan. Jadi ini mirip dengan yang tadi, pengulangan sampai isi selnya sama dengan kosong. Kalau dia sama, dia akan keluar. Kalau tidak, dia akan pergi ke baris berikutnya dan menggantikan nilai isi sel. Jadi ini persis sama dengan yang sebelumnya. Nah, hanya saja sekarang bedaannya di sini. Jadi setelah pengulangan berakhir, apakah karena sama nilai isi sel dengan text name-nya atau kosong, isi selnya kosong, maka kita lakukan pengecekan terlebih dahulu apakah nilai isi selnya kosong. Kalau iya, maka nilai text name lama dan seterusnya semua, jadi semua data yang ada di dalam form itu dikosongkan itu. Tetapi kalau misalnya ada isinya, maka dia pergi ke kolom berikutnya, kemudian diisikanlah nilai teks nama dengan nilai hidup selnya dan seterusnya. Jadi kalau name yang diinputkan
baru, maka data di formnya kosong. Sedangkan kalau NIM yang diinputkan adalah ada di dalam tabel, maka datanya diisi kemudian dari data yang ada di tabel. Seperti itu. Oke, mari kita coba lihat hasilnya. Saya coba isikan NIM 124. Oke, maka muncullah data seperti yang ada di sini. Tapi apa yang terjadi kalau misalnya ini dirubah menjadi 5, dia kosong. Kenapa? Karena ini data baru. Kalau kita ganti dengan 23, seperti itu. Kita ganti dengan 124, seperti itu. Oke, kalau kita ganti datanya misalnya begitu, maka dia otomatis menimpa data yang ada. Oke, nah sekarang bagaimana menjadikan ini menjadi sebuah makro? Kita pergi ke depan, kemudian kita buat sebuah makro, sebut saja namanya input data, kemudian kita klik. Nah, di sini kita isikan nama formnya rm_input.show. Itu kemudian kita kembali ke depan. Nah, kalau mau menjalankan makronya sekarang, tinggal ini dan dia jalan. Lalu selesai, tutup, pilih sekali lagi makro dan kita pilih input data dan muncul seperti ini. Kalau sudah selesai, ditutup. Itu oke, mudah-mudahan bisa dipahami.